Audio Jungle. Aku tetap ke victim. Satu sama dan kita bakal langsung lihat saja. Untuk kali ini, akankah tim victim mampu memenangkannya ataukah dari tim Onyx Prodigy? Oh no, enggak. Dan langsung saja di sini dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga KB. Dan tentunya buat kalian semua di rumah, siapin Fruity Sosro karena ini akan berasa ngeblend sensasinya. Ini gua suka banget nih Tamus mid lane bro. Tamus mid lane yang digunakan oleh Sinting akan mengganggu pergerakan-pergerakan dari Tama. Ada juga Circuit Lane dan juga Langsung Hypo. diganggu dan langsung udah ada satu buah Purify dikeluarkan. Purify Retribution, oleh seorang Circuit Lane. Kalau Purify apa spell tangan hijau berdoa. Tangan hijau berdoa. Tapi di sini kita lihat udah jungle pertamanya diambil oleh Sinting. Ini rugi juga sih di early kayak gini melihat Circuit Lane sudah diganggu-gangguin sama teman-teman dari victim. Ranger Mas, Yes. apakah kau ingat ketika ada fight yang dua buff kayak gini? Yes, Aku ingat. bilang kayak fighter-fighter kayak Tamus, terus yang clear minionnya cepet itu enak banget di mid lane. Bener banget. Dan terjadi tuh. Mid lane-nya tapi bukan sebagai jungler ya. Bukan sebagai Bukan jungler. mid lane. Kenapa? Mid lane, benar. Tapi kita lihat di sini bakal dipasang Circuit Lane, bakal coba ditumbangin dengan ada satu buff package. Ada Bensara, Papa Street belum dikeluarkan dan first blood didapatkan oleh seorang Sinti. Meanwhile, ada Hypo di sana mengganggu pergerakan dari para pemain di tim Sinti dan juga Pels harus mundur kali ini. Makin rugi karena tadi yang meninggoy adalah Circuit Lane sebagai jungler dari tim Onyx Prodigy. Dan kita lihat sekarang Hypo-nya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Sinting. Masih ada Veils di sana, tapi uniknya Speechless anteng-anteng aja ngelakukan jungle, nggak ada yang gangguin dari tim Onyx Prodigy. Iya, malah ini yang memang harus dilakukan sama Sinting dan juga Vels gitu loh. Dia benar-benar buying time doang. Speechless dibukain jalan, diambil nah kayak gini, diambil skill Lizard-nya dicuri. Terus mereka bakal setup turtle. Oke, dua tapi mereka kali yang ini aman. On My Way bakal coba dipukul begitu saja. Ingat, dari seorang Ruby harus sadar. Karena kalau misalnya dari On My Way, dia pakai Quicksand Guard-nya sebelum ada kena strike, kemungkinan besar On My Way-nya yang bakal tumbang. Ke-cancel nanti pasti. Yes, bener banget. Tapi Speechless kali ini masih ada Retribution yang bakal diamankan oleh seorang victim e-sport. Di luar dari bottom lane, May struggle. Langsung ada satu buah itulah. Wave Dragon telah dikeluarkan. Papi bukan seorang Hypo. Tapi belum ada Ibrahim Justin bahkan. Tama bakal coba untuk menjemput seorang Bamis dari bottom lane. Hypo, what are you doing? Seorang diri dari bottom lane. Bahkan seorang Birul nggak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Hampir aja Birol yang ketangkap di situ setelah Adit Kundo, tapi Veils mencoba untuk mengikat dengan tali silaturahimnya. Masih bisa cepat kabur ke belakang oleh Birul. Oke, Megumi ini dari top lane diganggu oleh seorang Almawe. Karena kalau misalnya kalian sadar dari komposisi tim victim, semuanya yang berada di satu lane sendiri itu nggak bakal rugi. Kenapa gue bilang nggak bakal rugi? Tapi kali ini lihat, langsung ada melakukan strike lagi dan Omawe setidaknya berhasil melakukan regen terlebih dahulu. Di arah bottom lane hampir saja diambil dengan satu bar retribution dan ternyata Sinting kali ini yang dapetin red buff-nya. Lagi dan lagi diganggu pergerakannya. Bemis di depan sana. Ada tapi belum ada satu buah duel Dragon. Meanwhile, Death Sonata mengusir mundur para pemain dari tim victim. Makin rugi juga dari seorang Sirvitless karena red buff itu sangat penting, buat orange buff itu untuk seorang marksman sangat penting. Dan Blazing juga dikeluarkan oleh Space, kali ini mencoba mengadakan diri kepada Tama tapi masih bisa mundur ke belakang Wave Dragon. Dragon yang baik seorang Bemis tapi kali ini langsung ada Papi Sinting harus mundur. Berhasil ditumbangkan kerugian untuk tim victim esports. Kayaknya bisa gua bilang di sini Vels-nya agak sedikit miskomunikasi. Dia masuk ke arah BMX padahal BMX-nya udah selamat. Tapi kalau dia dari masuk ke arah Sinting beda kasusnya. Bisa bubar lagi tuh Bubar ya. jalan dan bakal dipasang flicker digunakan begitu saja. BMS berhasil kabur dari para pemain tim Onyx, tidak berhasil terjerat oleh api asmara di arah bottom lane. Tadi aku notice ini keren dah. Zaman Force ada logo EVOS-nya. Kan Cakep emang banget. itu, Emang itu loh, itu skin skin EVOS kan. Skin M1. Keren banget ya? Skin M1. Lo gak punya? Nggak punya lah. Coba minta sama KB. Tavan. Naga strike dikeluarkan begitu saja di arah top lane. Gemini hanya untuk clear minion saja. Hypo udah punya Imperial Justice tapi ada Sinting di sana. Ngebuka, mencoba untuk meng-cutting permainan dari tim Onyx Prodigy. Zoning turtle doang dia yang lakukan, tapi Gemini udah punya satu buah brute force yang artinya nanti di area top lane
dia nggak bakal bisa baku hantam ini sih, baku hantam yang benar-benar di take down sama On My Way. Ya, ini adalah turtle yang kedua. Sama-sama Akan betul. segera diamankan oleh tim Victimis tanpa adanya gangguan dari lawan-lawan. Oke, lagi dan lagi malah karena yang salah. Tapi untuk masih ada satu buah Aegis dari seorang Angela. Kalau gue bilang tadi masuknya bukan ke Special tapi mereka karena BMX dan BMX berhasil ditumbangkan begitu saja. Profesor KB. Yap. Kalau menurut gue tadi harusnya masuk ke arah Speechless sih. Bener, aku juga tadi makanya kayak terkejut sedikit ketika ada satu buah bebek-bebekan dari Tapi di Vels BMX. yang ke arah Baymax. Bener banget, kenapa ke arah Baymax ya? Padahal kalau misalkan itu ke arah Speechless, bisa jadi malah Speechlessnya dapetin momentum karena dia punya Blazing Duet dan juga upload damage yang cukup tinggi. Bahkan mempercepat lagi nantinya untuk Speechless mendapatkan satu Demon Hunter Sword. Oh, Oke, iya. tapi On My Way kalian bakal coba ditumbangin saja Oh, di arah top lane. Satu buah execute berhasil diamankan posisinya. Karena bisa dibilang Khalid, TJ Khalid on the floor ini sedikit sulit. Tapi ada Hypo di sana. Imperial Justice dikeluarkan begitu saja. Smith Gak ada seorang papi-papi, diri. Pum. Blazing Blade mau gak mau coba digocek begitu saja. Terfield Lines kami. Masih ada Art of Delivery. Masih dengan stacknya. Papi-papi push save the day. Iya, Pati-Pati pun masuk dengan waktu yang sangat tepat menambah darah untuk seorang Speechless. Masih bisa aman kali ini dari seorang Speechless. Karena tadi kalau misalnya terlambat sepersekian detik, pasti bisa meninggoy Kalau Speechless. kalian sadar, yang menyelamatkan Speechless lagi selain Heartguard satu. Apa tuh? Decoy-nya dia, jiggle-nya dia tadi. Jiggle sama Blazing Duet absorbnya sih. Iya, kalau tadi dia nggak jiggle, walaupun lagi Blazing Duet, Be, itu tercancel sama seorang Gemini. Iya Itu sih. bakal ditumbangin karena ya kita lihat aja kok Ada kita lihat knockout strike-nya juga kan. durability seorang Cloud di early di menit 6. Punya apa dia? Iya, belum bisa jadi apa-apa ya. Pakai retri lagi. Iya, cuma punya Dexter dia. Iya, cuma punya Dexter. Sama semangat. Kasih semangat dulu nggak sih, Be? Coba, Be. Kores mas. Iya. Kasih semangat, kores mas. By the way, kita lihat juga dari Sinting di mid lane kali ini berhadapan dengan Hypo. Masih ada Sirvit Lens mencoba untuk melakukan pergerakan. Dan meanwhile, Tama di sana. Darah bottom lane, Speechless lihat absorb damage yang terlalu besar. Maka Birul kali ini terkena sakaratul maut. Udah gak ada Blazing Duet lagi. Speechless gak tahu apa yang terjadi. Connect Berhasil dong. diamankan tapi ternyata fail. Wow. Itu kalau misalnya yang dapetin point kill adalah Speechless, beda ceritanya. Beda ceritanya bener banget. Kita lihat Hypo-nya masih coba struggle dengan hadapan di Sinting. Cuman mereka masih bisa pukul mundur. Iya sih, hampir dapetin killing spree dan bahkan kali ini benar-benar dipaksa untuk mundur dari Onyx Prodigy di arah bottom lane. 4-5 dan bahkan perbedaan goldnya memang tidak terlalu jauh. Gemini benar-benar masih bisa mengendalikan bagian EXP lainnya. Kenapa? Karena dia benar-benar memberikan tekanan. Bahkan sampai dia yang paling terkaya di Land of Dawn ini. 4.300 gold diamankan. Aduh, Iya loh. jujur ya gue tahu banget tuh rasanya pakai Cloud. Point killnya diambil sama support. Kayak Itu penuh. kayak main dari tim victim nggak bisa melakukan rotasi ke arah top lane. Gemini bakal coba mundur karena kayaknya dia tidak tahu kalau misalnya dari pemain tim victim itu ada di mana satu player yaitu BMX. Iya. Karena bisa saja BMX melakukan wave dragon ke arah Gemini dan bakal ngebalikin keadaan di arah top lane. Di posisi mid lane bahkan Tama yang lebih dominasi dibandingkan dari Oh, seorang Speechless. Justice. Sudah ada satu Emerald Justice, langsung ada I Can Show You The World. Tapi Speechless terkena damage cukup sakit dan seorang Birul terlalu sakit. I Can flame Save The shot. Day. Wills lagi-lagi berhasil menyelamatkan dengan ada body block meanwhile. City bakal coba datang ke arah belakang. Birul udah menjadi bersama Bos. Negara salah. Papi-papi pun di saat yang tepat. Ini baru papi-papi pun di saat yang tepat. Profesor dan juga Gio. Iya, ini baru bener-bener on moment banget, on point banget yang dilakukan oleh seorang Vels. Menyelamatkan seorang Baymax dan mendapatkan point kill juga untuk seorang Baymax. Meanwhile kita lihat Blazing Duet yang dikeluarkan oleh Speechless kali ini mencoba untuk menumbangkan seorang Gemini dan juga Tama. Tapi Gemini udah sekarat banget. Dan Sinting, Imperial Justice Sepul Knight. Seorang Sinting harus tumbang di arah mid lane. Sinting, what are you doing? Terlalu diving ke arah belakang dan bahkan Imperial Justice pasti mengamankan dia di tengah sana. Dive in yang benar-benar terlalu dalam. Sakit seperti damage turret. Tapi sayang sekali nggak menimbulkan hasil yang maksimal. Nggak ada hasil maksimal. Dan ini kita lihat dari segi itemnya Profesor KB. Ya, glowing one. Dan bahkan tadi aku sempat melihat satu buah blade armor daripada seorang Hypo yang memang ini benar-benar bakal jadi item counter dari Speechless-nya sendiri. Kalau misalkan melihat dari seorang Gemini juga ini bakal jadi PR kalau dia udah punya Oracle untuk menumbangkan seorang Gemini. Butuh Necklace of Duren dan yes, Vels sudah mengamankan itu. Tapi kayaknya itu kurang sih walaupun dari Vels. Karena Vels nggak memiliki deal damage yang cukup tinggi. Mau tidak mau, ini antara dari On My Way-nya yang bikin Deadly Blade atau Sintingnya yang bikin Deadly Blade. Kalau gua Oke. bilang sih langsung fleeting time nih. Iya pasti Velsnya. Velsnya. Soalnya kan suka daripada ada miskom kayak tadi, ya kan? Jadi lebih cepat lagi untuk melakukan team fight, setup yang cepat dan dengan meta yang dia lakukan saat ini,
bisa gue bilang kalau mereka drag ke arah late game sekali, berat juga nih untuk seorang Speechless. Ketika late game sekali, ini 70% kemenangan victim di pundak seorang Speechless. Ya, Kalau tadi, winning conditionnya. ya di early, kalau tadi masih ada Sinting, Iya. masih ada BMX. BMX memang sakit banget damage di arah late game. Tapi kalau udah digocek-gocek sama Birul atau enggak langsung ada Flea, udah dua Dragon udah keluar, bisa apa? Iya sih. Gak ada bisa damage per terkontrol. second kalau bukan dari Speechless. Meanwhile dari Surveillance dan juga ada Tama, itu masih ada damage yang besar. Lihat, Deadson tadi dikeluarkan begitu saja untuk membuka vision. Ada Hypo, berhasil menangkap Speechless, langsung pindah ke arah belakang. Disambut dengan Birul dan Speechless langsung tumbang begitu saja. Ada Gemini datang mencoba untuk mengcover para pemain dan Semari Esports. Langsung ditukar dengan satu buah Hypo dan juga Birul. Di sini pertukaran yang tidak cukup adil, tapi ternyata Surveillance membuat ini menjadi keuntungan untuk tim Victim. Iya, jadi adil kalau kita lihat sekarang dari kedua jungler, kedua tim. Speechless dan juga Surveillance harus tumbang di area mid lane tadi. Itu datangnya BMX sih ngeri banget, emang bener-bener mengejutkan sampai akhirnya membuat Way of Dragon ke arah Surveillance dan menumbangkan Surveillance. Dan gua nggak tahu kenapa ya, Chow di Gold Lane itu tuh kalau misalnya orang yang benar-benar bisa main Chow di Gold Lane itu ya bisa menyelamatkan game lah saya bilang. Iya. emang Berbanding sering. terbalik dengan orang yang cuma bisa bermain Chow sebagai tank. Ya, Memang. tapi ternyata di sini BMX langsung ditumbang begitu saja. Birul, ingat hero scaling ini cukup mengerikan di arah late Holy game. Crystal bahkan udah diamankan sama Biru, build damage-nya bakal lebih multiple lagi. Iya, ini bahaya banget sih untuk tim Victim. Kan kita lihat sudah mulai ada Popo ke arah Onyx Prodigy ke arah Lordnya tanpa ada kontes yang signifikan dari tim Victim Esports. Alright, meanwhile di sana ada Speechless ditangkap oleh Wah. Justice Hypo lagi dan lagi membuat tim Victim kocar kacir dan bahkan Speechless masih bisa menyelamatkan dirinya. Oh, Bingung ih. sebagai begitu saja, Speechless berhasil kabur dari jeratan maut. Itu Hypo, bener-bener. Hypo sudah melakukan hal ini dengan baik banget, tapi ternyata follow up dari tim Onyx Prodigy sedikit terlambat. Gemini kenakan strike-nya, gak berhasil mendapatkan Bang, belt 15. ke arah yang salah. Kenakan strike-nya Oh. menggagal seorang Speechless dan bahkan kali ini berhasil menyelamatkan diri dengan ada satu buah Jazz ke arah belakang. One hit itu tinggal untuk Gemini, tapi keadaan sedang berbalik. Victim mencoba untuk melakukan objektif ke arah Lord yang pertama sudah Eshan juga. Tentunya ini Lordnya bakal ngegebuk dengan skillnya ke arah turret. Tadi kelihatan banget sih ragu dari Gemini untuk mengejar ke arah Speechless ketika Tama benar-benar meng-engage ke arah belakang. Tapi Speechless-nya nggak tumbang, damage-nya nggak cukup dan alhasil Victim malah dapetin keuntungan ketika tadi teman-teman dari Onyx Prodigy Birulnya gagal mati, untuk menangkap Birulnya nih mati. Speechless. Nah lihat tuh, Blazing Duet kan, Gemini tuh ragu tuh. Mau ngejar, tapi tuh kayak dia ngeliat Sinting, dia lebih memilih untuk ke minion gitu loh. Iya, I mean what gitu loh. Lu bisa ngejar ke dengan jabnya, karena itu tinggal satu hit bener-bener last hit banget. iya, dan Speechless Oke. kali ini menjadi bulan-bulanan dari Gemini. Masih bisa ada pang-tipung to save Speechless. Tapi kali ini Flicker telah dikeluarkan. Langsung ada dong. The West Dragon kan gak kenakan strike depan sana. Speechless damage langsung sakit. Langsung ada Wah, Puppet Strike to wow. Pini di sana. Birol kami. Dia berhasil dikeluarkan dengan Blazing Duetnya. Berhasil memberikan damage cukup besar. Wow. Hypo benar tumpah. Dibalaskan keadaan ditukar dengan satu ball Sinting. Tapi Speechlessnya ini bisa gue bilang dia berkali-kali ditangkap dan Hypo, spotlight banget buat Hypo. Gua pengen tepuk tangan buat Hypo. Berkali-kali dia berhasil mendapatkan seorang Speechless, tapi sayangnya follow up damage saja yang sedikit kurang. Iya, kalau misalnya tadi ada follow up damage, kayak gue rasa Speechless udah berkali-kali tumbang. Sementara itu di bottom lane-nya Speechless berhadapan Gemini udah sakit banget damage yang dihasilkan oleh seorang Gemini. shutdown. Angela dari Felster shutdown juga. Mukul mundur dari On My Way juga dengan Raging Slam-nya. Oke, tapi sayang sekali Cyclone Eye-nya tadi diambil sama seorang Speechless ya. Wah, Beda iya. cerita mungkin kalau On My Way masih ada satu buah Mungkin Cyclone Eye. selamat. Mungkin selamat, tapi sayang sekali. Diambil dulu. Sedikit iseng dari Speechless yang membuatkan hasil untuk tim Onyx ya. Enggak tadi, itu kalau itu siapa Speechless pasti nggak mungkin di Nggak di-take down. mungkin dikejar sih lebih tepatnya. Karena lebih ke arah seorang On My Way On My Khalid. Way. Nah Khalid ini udah nggak takut lagi kan, kadang kita kalau ngeliat Khalid udahlah capek lah nggak bakal bisa ditumbang. Iya. Tapi ternyata berhasil dikocek begitu saja. Ibrahim Justice di arah midlane. Para pemain dari tim Victim tersisa 2 player saja di arah midlane. Minimal 3 player yang belum hidup kembali. Dan sudah tadi dikeluarkan. Speechless ini juga nggak mau masuk dan hanya clear minute saja. Ada 2 yang tumbang dari Victim Esports, mereka juga harus berhati-hati. Malahan mereka bisa tercomeback setelah tadi mendapatkan Lord. Kalau kita lihat sekarang posisinya yang udah tidak terlalu baik untuk Victim Esports. Ini adalah momentum yang baik sekali untuk Onyx Prodigy melakukan serangan balik yang efektif ke arah pertahanan Victim Esports.
Nah, kalau gue bilang ya, ini BMX bakal memberikan damage cukup besar. Wah. Lalu yang mereka telah dikeluarkan. Ini Brand Justice dikocek semponya. begitu saja. Speechless bakal coba masuk, masih mau lebih. Speechless, belum ada satu buah Stacknya Blazing Blade habis. yang dikeluarkan. Stacknya udah habis dan bahkan kerugian untuk tim Victim. Masih ada mirror image dan bahkan lagi-lagi kali ini hoki 20 tahunan yang dipakai oleh seorang Speechless. Iya, dan kayak ini lihat Sinting yang menjadi bulan-bulanan dari Onyx Prodigy nggak bisa pulang sepertinya double kill zaman kalau seorang Birul yang mendapatkan poin 4 kill dan Baymax harus pulang mundur dia. Speechless aja macam-macam mencoba untuk menggocek pergerakan dari semua skill yang sudah keluar dari tim Onyx. Knockout strike dihindari, Imperial Justice dihindari, Speechless cukup paseng juga dilihat-lihat ya. Passingnya sama bisa dibilang cukup membuat sedikit ketar-ketir pemain Onyx Prodigy ketika tadi ada 2 ultimate yang cukup mahal. Keluar begitu saja dengan hanya digocek 1 battle mirror image. Iya loh. Yang sayang adalah ketika Cloud tidak punya stack dan dia masuk dengan Blazing Duet rasanya geli-geli bos. Bener. Tadi Sumpah, stack berapa ya kalau dipikir-pikir ya? Kayaknya Hilang. Dari stack 10 Oh iya, hilang lepas. ya. hilang. Iya. Dari Stack stack iya. 10 lepas. Tadi Orang kan mau jalannya lelet. Art of Thievery ke 3 hero tapi 3 hero-nya dari Onyx Prodigy Kejauhan. benar-benar ngehindar. Iya, akhirnya nggak dapet. Hilang stacknya. Kalau misalnya kalian sadar, kok bang menghindari Art of Thievery kan gak ada damage ya. Bukan masalah damage dari Art of Thievery, tapi stack yang diamankan Speechless itu yang sebenarnya berbahaya buat kita Iya. sebagai musuhnya. Kalau berhasil dihindari itu bakal jadi keuntungan untuk kita. Bener. Karena nanti ketika Blazing Duet ya geli-geli lagi tadi rasanya. Itu nggak cuma geli-geli doang, tapi ngedelay team fight juga. Jadi mau nggak mau kita bisa lebih set up duluan atau bahkan kita yang nyulik duluan karena dia tidak punya movement speed yang capable gitu loh. Alright, meanwhile kita udah melihat juga Lord yang kedua sudah hadir di tengah-tengah lane of down di menit 17 ini masih cukup imbang dari kedua tim dengan network yang tidak terlalu jauh, hanya berbeda 4.000 lumayan Teng, jauh juga sih menurut aku sih. Ngeceknya begitu, lihat gak tadi Gemini ngecek Apa? pushnya. Dia pakai sama minion-minionnya, pakai knockout strike biar kalau misalnya ada orang ya kena, kalau nggak ada ya uts. Ya uts. Ya uts kalau nggak ada. Kalau Dicek. nggak ada nggak ya nggak apa-apa. Tama juga udah punya Holy Crystal kali ini. Sinting udah gak bisa barbar lagi. Lihat Gemini udah terlalu sakit di mid lane bahkan. Circuit lanes-nya dia bebas banget. Ingat, Sinting bisa di-burst abis. Sinting bisa di-burst abis. Belum ada Imperial Justice. Haipu masih menahan dengan cukup baik. Bahkan satu buah purple buff dari seorang Speechless diamankan. Kalau misal Speechless gak punya sepatu mana, bakal berat banget. Iya, dan kita lihat sekarang sudah mulai ada poke ke arah Lord yang terhormat di game pertama ini. Circuit Lens mencoba untuk melakukan serangan terlebih dahulu karena kalau kita lihat mereka cuma ngepok aja, mencoba untuk memancing pergerakan-pergerakan dari tim Victim. Oke, Gemini bakal coba digocek begitu saja. Ada Speechless di sana udah dikeker oleh seorang Fels. Tapi Baymax yang bakal dimasukin. Penyelamatkan yang cukup baik dari seorang Fels. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sinting bakal coba ngebuka visionnya. Bakal diganggu begitu saja. Langsung ada Imperial Justice balik lagi dengan satu buah Blazing Duet. Satu didapatkan. Biru pun harus tertumbangkan. Kali ini tersisa Gemini dan juga Manis Aipo. banget. Speechless kali ini gak boleh ter-take down juga. Langsung ada Pamesin dan chance dan save the day. Lihat, tersisa satu player Oniga itu. Aipo, team fight yang bagus yang diciptakan oleh seorang City dan juga On My Way. Dua kombinasi player lawan dari tim Victim ternyata bersatu suara. Dan ini akan menjadi satu buah one strike push harusnya untuk tim Victim. Iya, karena tersisa tinggal Hypo seorang. Mereka harus mencoba untuk melakukan penyerangan lebih efektif secara ke arah mid lane-nya di objektif dari tim Victim. Langsung ada Hamka dikeluarkan, Hypo di depan sana, Imperial Justice dikeluarkan, Duet Dragon dan langsung saja Blazing Duet Hypo gak bisa pulang dan bahkan udah ada recall dari seorang Speechless menuju ke arah base-nya. Digoreng-goreng ternyata gak digoreng-goreng terlebih dahulu. Dan